Surat suara pemilu 2024 yang sudah diterima lebih awal oleh WNI di kota Taipei, Taiwan disebut terjadi karena kesalahan prosedur pengiriman. Bagaimana memastikan kesalahan prosedur tidak terulang kembali dan tidak menjadi pemicu terjadinya kecurangan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Komisioner KPU RI Idam Holik dan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat sore Pak Idam dan juga Mbak Titi. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya akan ke Pak Idam terlebih dahulu. Pak Idam, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan resmi dari KPU, tapi apakah terpantau kemudian kejadian serupa di lokasi-lokasi yang berbeda? Dan penjelasan mengapa kemudian kesalahan pengiriman ini bisa terjadi, apa penyebabnya? Kesalahan jadwal dalam pengiriman surat suara pos hanya terjadi di Taiwan yang dilakukan oleh PPLN Taipei, dan kemarin Ketua KPU RI telah menjelaskan dalam konferensi pers berkenaan dengan hal tersebut. Ke depan insya Allah kami pastikan tidak akan ada kesalahan prosedur ataupun kesalahan jadwal dalam pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri. Pasca kejadian tersebut, KPU langsung mengkoordinasikan ke seluruh PPLN di 128 perwakilan negara di seluruh dunia agar mematuhi aturan, jadwal, kebijakan, serta arahan KPU. Oke, tapi apakah mungkin bisa dijelaskan juga Pak Idam, apa penjelasan resmi dari PPLN yang bersangkutan? Ketika kami konfirmasi kepada PPLN Taipei, ya, mereka berpikir karena saat ini sedang menjelang libur, ya. Kita ketahui ada Natal dan Tahun Baru, mereka berpikir long holiday, dikhawatirkan proses pengiriman surat suara itu akan mengalami hambatan karena ada long holiday tersebut, ya. Dan mereka ketika kami konfirmasi punya pertimbangan lebih cepat lebih baik. Kami tegaskan apa yang menjadi pandangan mereka itu tidak tepat, salah dalam penyelenggaraan pemilu itu harus berkepastian hukum, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tegaskan demikian. Itulah kenapa Ketua KPU RI kemarin melakukan konferensi pers dengan memberikan penjelasan yang sangat deskriptif berkaitan dengan hal ini, dan insya Allah ke depan kejadian-kejadian ataupun potensi masalah dalam pemungutan suara di luar negeri kami akan mitigasi dan kami pastikan tidak akan terjadi. Oke, baik. Untuk pemilihan di luar negeri ini kan ada beberapa metode, Pak Itham. Ada yang di TPS, ada yang melalui pos, kemudian juga kotak suara keliling. Jadi kalau untuk yang di Taipei kemarin itu hanya metode melalui pos, begitu. Dan berapa banyak jumlahnya yang sudah terkirim, Pak? Ya. Apa yang dilakukan oleh PPLN Taipei itu adalah pengiriman surat suara untuk pos. Mereka melakukan pengiriman surat suara sebanyak 2 kali. Yang pertama dilakukan pada tanggal 18 Desember, di mana PPLN Taipei telah mengirim surat suara sebanyak 929 lembar surat suara, baik untuk pemilu presiden dan wakil presiden ataupun pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta II. Yang kedua, PPLN Taipei telah mengirim surat suara pada tanggal 25 Desember 2023 dengan jumlah surat suara sebanyak 30.347. Jadi total surat suara yang telah terkirim sebanyak 31.276 surat suara, yang dalam konferensi pers Ketua KPU RI telah tegaskan surat suara tersebut dinyatakan rusak dan KPU akan segera menggantinya, dan kami tegaskan kepada PPLN Taipei agar dalam melakukan pengiriman surat suara pos kepada pemilih di seluruh wilayah di Taiwan itu dilakukan di rentang tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 nanti. Baik, saya beralih dulu ke Mbak Titi untuk memberikan catatannya. Mbak Titi, adakah yang perlu diwaspadai begitu? Artinya kita bicara kalau untuk wilayah di luar negeri kan ada 126 wilayah luar negeri, ini hanya satu di antaranya. Apakah kemudian perlu dilakukan penelusuran? Mbak, maaf saya koreksi, 128 PPLN. 128, mohon maaf saya koreksi, 128. Ke Mbak Titi, langsung dengan catatannya Mbak. Ya, pertama tentu saja kita bersyukur ya bahwa dengan keberadaan media sosial dan pemanfaatan yang tepat ini bisa membantu pengawasan dan juga pemantauan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Terus terang, pemilu di luar negeri itu tidak mudah. Upaya negara memenuhi hak konstitusional mereka dilakukan di negara lain di luar otoritas pemerintahan kita.
Oleh karena itu memang metode pemberian suara di luar negeri itu lebih beragam daripada di dalam negeri. Mereka ada TPS luar negeri, ada kotak suara keliling, ada juga pemilihan pemungutan suara via pos. Nah, memang KPU kan membentuk perangkat kerja yang terdiri dari PPLN dan juga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri. Koordinasi kerja menjadi tantangan. Oleh karena itu memang apa yang terjadi hari ini menjadi evaluasi yang harus dilakukan serius oleh Komisi Pemilihan Umum. Karena kenapa? Karena pemilu di luar negeri itu berjalan lebih dahulu daripada di dalam negeri. Dia akan bisa jadi menjadi trendsetter dan juga indikator dalam kesiapan penyelenggaraan pemilu. Dan kalau tidak direspon atau dikelola dengan baik, kalau berkelindan dengan disinformasi, itu bisa merembet kemana-mana, merembet kepada misalnya kepercayaan soal kecakapan di dalam penyelenggaraan pemilu dan bahkan bisa kemudian menjadi spekulasi terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Nah, dalam konteks ini saya kira evaluasinya ada dua. Yang pertama adalah evaluasi dari jajaran KPU sendiri. Pak Idam, menurut saya harus ada sanksi ya terhadap PPLN yang kemudian abai di dalam memahami aturan main. Karena aturan main itu kan prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu kita, terutama soal kepastian hukum, profesionalitas, tertib hukum, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Karena yang mereka kelola ini adalah selain keuangan negara juga akuntabilitas dan kepercayaan kepada publik gitu ya, kepercayaan publik. Nah, jadi tidak berhenti pada evaluasi dan juga pengkajian oleh KPU terhadap apa yang dilakukan oleh PPLN di Taipei, tapi juga apa konsekuensi yang diberikan atas kelalaian atau ketidakcakapan mereka atau bisa dikatakan diskresi yang melawan hukum. Karena kan ini tidak sesuai ya dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Yang kedua adalah evaluasi terhadap jajaran pengawas. Di dalam peraturan KPU itu sangat jelas sekali bahwa kerja-kerja petugas pemilihan di luar negeri itu diawasi oleh Panwaslu luar negeri. Mengapa kemudian distribusi logistik bisa berjalan di luar kerangka waktu antara 2 sampai 11 Januari yang beredar di media ini kan 18 dan 25 Desember ya Pak Idam ya. Apakah ini murni karena tidak ada pengawasan dari Panwaslu luar negeri ataukah misalnya juga Panwaslu luar negerinya tidak punya pemahaman yang sama baiknya begitu ya, ataukah jangan-jangan tidak ada akses. Nah ini saya kira juga konfirmasi itu harus diberikan oleh jajaran Bawaslu. Nah yang terakhir memang harus ada setelah dilakukan evaluasi sinergitas, kolaborasi dan kerja bersama ya di antara 3 pilar di luar negeri. Pertama itu adalah KPU, yang kedua Bawaslu, dan yang ketiga perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri. Karena mengurus pemilu di luar negeri itu tidak mudah, tetapi dari pemilu ke pemilu mestinya kita makin lebih baik ya. Sekarang distribusi logistik durasinya lebih pendek dibandingkan 2019, jadi memang tantangannya jauh lebih besar. Oleh karena itu penyelenggara pemilu di luar negeri itu harus betul-betul dipahamkan. Jangan sampai mengambil diskresi-diskresi di luar aturan main. Ingat loh, ini soal Anda kompetisi. mengatakan Yang kalau kompetisi, ya, jadi artinya Anda mengatakan bahwa ini diskresi yang diambil tanpa koordinasi begitu ya. Anggaplah seperti itu begitu ya. ya ini harusnya yang kemudian juga menjadi jawaban yang disampaikan oleh KPU. Karena setahu saya ya, KPU itu punya sistem teknologi informasi logistik atau yang namanya SILOG. Mestinya kalau setiap orang tertib di dalam menginput data-data ke dalam SILOG dan SILOG itu juga dipantau dengan cermat, hal seperti ini tidak terjadi begitu ya. Dan kalau pengawasan bekerja baik, mestinya hal seperti ini juga tidak terjadi begitu Mbak. Jadi kalau ini sampai terjadi, berarti pilar-pilar tadi memang ada problem kira-kira begitu. Ada problem. Dan ini juga Pak Idam harus juga memastikan dan mengawal ya negara-negara lain ini jadi pembelajaran. Jangan sampai gitu ya, karena mereka merasa paham aturan di negaranya atau situasi sosial di negaranya, ada diskresi-diskresi yang melampaui aturan yang sudah dibuat oleh KPU. Silakan Pak Idham, jadi tidak bisa dianggap enteng Pak Idham, jadi benar-benar harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Silakan ditanggapi Pak Idham. Ya, kami tegaskan yang dilakukan oleh PPLN Taipei itu bukan diskresi. Itulah kenapa Ketua KPU RI segera melakukan konferensi pers pasca kejadian itu terjadi. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan informasi yang kami peroleh dari PPLN Taipei, di mana mereka ketika kami tegaskan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran jadwal atau kesalahan jadwal, mereka menyampaikan bahwa apa yang dilakukan itu disetujui oleh Panwaslu
PPLN Taipei. Mereka sampaikan demikian. Saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan aturan itu Anda harus mempedomani apa yang menjadi tertera di dalam peraturan yang berlaku. Saya bilang lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 sangat jelas. Pelaksanaan pengiriman surat suara pos dilakukan di rentang tanggal 2 sampai dengan 11 Januari 2023. Oke, Pak Idham, kalaupun kemudian 2024, harus maaf. diberikan sanksi seperti apa yang tepat untuk diberikan? Ya, kami akan segera memberikan sanksi kepada PPLN yang telah melakukan pelanggaran jadwal tersebut. Oke, PPLN bagaimana dengan Panwaslu-nya? Berkaitan dengan sikap Panwaslu, ya kami tidak memiliki otoritas untuk mengomentarinya. Yang jelas kami tegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara lewat metode pos harus sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh KPU. Baik, Mbak Titi silahkan ditanggapi. Ya, saya kira kalau memang sudah diambil langkah-langkah seperti itu menjadi penting untuk disampaikan kepada publik ya. Satu sisi ini juga menjadi pembelajaran bagi semua warga negara yang ada di negara lain ya. Karena mereka akan mengalami proses yang sama, ternyata partisipasi kita itu penting. Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab di dalam ambil peran untuk memantau proses penyelenggaraan pemilu, ternyata itu bisa menjadi jembatan bagi kita yang ada di dalam negeri untuk juga ikut mengawal prosesnya. Kalau tidak ada viral misalnya mereka menerima surat suara, begitu mungkin kita tidak pernah tahu bahwa ada prosedur yang melampaui peraturan KPU. Nah, menurut saya perkembangan berikutnya adalah selain tadi ya, kalau semua pihak tertib menggunakan silok, kok rasanya sistem yang dibangun oleh KPU itu sudah cukup baik ya untuk mengawal distribusi logistik sesuai dengan pola, alur, dan prosedur dan juga kerangka waktu yang diatur di dalam peraturan KPU. Yang kedua ini juga soal keberadaan yang diskresi yang dimaksud saya adalah diskresi yang diambil oleh PPLN tentu saja dengan melawan hukum ya Pak Idam. Padahal diskresi itu tidak boleh melawan hukum. Nah, ini juga menjadi alert ya atau peringatan bagi PPLN di negara lain untuk lebih meningkatkan koordinasi bagi KPU. Mestinya ini tidak perlu terjadi kalau koordinasinya ada. Jadi setiap terobosan progresivitas mestinya kan dikoordinasikan dengan yang punya hajat dalam artian penanggung jawabnya, begitu yang punya otoritas untuk memutuskan. Dalam hal ini KPU, mungkin perbaikan-perbaikan soal sarana komunikasi itu juga perlu ditingkatkan. Nah, kepada pengawas, ini sebenarnya terjadi juga Mbak di dalam negeri kalau kita belajar dari pemilu 2019. Pada pemilu 2019, beberapa pemungutan suara ulang itu juga terjadi karena kontrol pengawas yang mestinya mengingatkan ya apa yang boleh, apa yang tidak, itu tidak tersedia. Pengalaman 2019 beberapa TPS itu pemungutan suara ulang karena memang misalnya pengawas membiarkan pemilih yang KTP elektroniknya tidak sesuai domisili hukumnya de jure-nya untuk memilih di TPS tersebut lalu dibolehkan memilih. Padahal kalau ada orang yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih, itu kemudian kan menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang. Jadi pemahaman terhadap prosedur pemilu itu bukan hanya harus dipahami oleh jajaran KPU, tetapi jajaran pengawas juga harus sama pahamnya karena mereka menjadi kontrol, menjadi benteng supaya kecurangan atau pelanggaran atau kelalaian atau kemudian penyimpangan prosedur itu tidak terjadi. Nah, ini saya kira betul-betul harus menjadi evaluasi bersama dan yang paling penting adalah KPU meyakinkan bahwa mereka punya tindakan tegas, tidak mentoleransi penyimpangan prosedur, lalu penyikapannya seperti apa, lalu mitigasi supaya hal ini tidak terjadi di negara-negara lain, itu yang perlu dijelaskan sehingga masyarakat teryakinkan bahwa ini tidak akan ada eksesnya pada hal-hal yang berpengaruh terhadap proses kompetisi ataupun perolehan suara peserta pemilu begitu. Baik, Anda tadi sempat menyebutkan ekses begitu ya, ada celah-celah mungkin yang bisa membuka peluang kecurangan misalnya, itu yang menjadi pertanyaan besar. Saya ingin menanyakan nanti ke Pak Idham, kita harus jeda terlebih dahulu mengenai mitigasi tambahannya apa nih Pak untuk memastikan begitu ya ke depannya seperti apa. Tapi kita akan lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Idham yang saat ini masih bergabung. Pak Idham, artinya ke depan apa mitigasi tambahannya? Kalau kita bicara mengenai kasus yang di Taipei, kemarin dikatakan bahwa surat suara yang sudah kadung terdistribusi, Anda mengatakan ada sekitar 31.000 sekian, akan dinyatakan tidak sah atau rusak dan kemudian akan diganti dengan yang baru. Itu mekanismenya akan seperti apa? Dan apakah itu tidak kemudian rawan misalnya nanti jadi double dan lain sebagainya? Itu kan kekhawatiran yang mungkin sekarang banyak pihak yang mengungkapkan. Kami pastikan surat suara yang akan dikirim kembali ya sebanyak surat suara yang telah didistribusikan tersebut oleh PPLN Taipei di luar jadwal itu tidak akan memunculkan kegandaan surat suara. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua KPU RI dalam konferensi pers, nanti surat suara sebanyak lebih dari 31.000 tersebut untuk setiap jenis surat suaranya itu akan diberikan tanda khusus yang memastikan surat suara tersebut berbeda dengan surat suara yang telah terkirim sebelumnya, dan apabila ada pemilih yang telah mengembalikan atau mengirim kembali kepada PPLN pasca mereka menerima surat suara yang salah kirim kemarin, itu dinyatakan tidak sah karena memang surat suara tersebut dinyatakan rusak. Ke depan KPU tentunya akan meningkatkan monitoring ke seluruh PPLN di seluruh dunia, memastikan mereka disiplin dalam melaksanakan aturan, jadwal, kebijakan, dan arahan KPU. Dan kami pastikan bahwa hal ini tidak mempengaruhi proses pemungutan suara di luar negeri. Oleh karena itu, kepada masyarakat, baik masyarakat Indonesia yang berada di dalam negeri maupun masyarakat Indonesia diaspora atau yang berada di luar negeri, mohon bijak dalam menerima informasi ini bahwa kejadian ini tidak disengaja, murni kesalahan prosedur operasi atau ketidaktepatan dalam pelaksanaan jadwal pengiriman surat suara. Tidak ada maksud lain dan KPU telah memberikan peringatan tegas kepada yang bersangkutan. Oke, untuk sosialisasi sendiri akan ditambahkan, Pak? Mungkin jadwal sosialisasinya masih kurang dan lain sebagainya. Apakah kemudian ke depan itu masih akan ditambahkan? Dari 128 PPLN di seluruh dunia, itu hanya satu, artinya 0,78%. Tapi kami tidak bermaksud membenarkan kesalahan tersebut, ya. Sekecil apapun kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu, itu harus dinyatakan tidak benar dan harus diberikan sanksi, dan kami ke depan pastikan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku. Oke, baik. Mungkin ada satu catatan terakhir, Pak Idham, ini singkat saja sebelum saya ke Mbak Titi. Ada juga soal kuota suara cadangan yang disuarakan oleh berbagai, salah satunya yang mungkin kasus yang mungkin kita dengar adalah soal laporan dari PPI Inggris yang mengatakan bahwa ada ratusan pelajar di Inggris yang mungkin terancam tidak bisa memilih begitu. Anda sudah terima laporannya dan adakah solusi buat mereka? Berkaitan dengan besarnya jumlah DPTB atau jumlah pemilih yang baru berdatang atau baru sampai di negara tertentu karena tujuan belajar ataupun bekerja, itu tidak hanya di Inggris, hampir merata di seluruh dunia, terutama memang negara-negara yang menjadi tujuan studi luar negeri masyarakat Indonesia. Kami tegaskan bahwa KPU dalam mencetak surat suara sesuai dengan Undang-Undang Pemilu itu jumlahnya adalah DPT plus 2%. Berkenaan dengan jumlah DPTB atau pemilih pindahan yang begitu banyak, ya, akibat baru berdatangan atau baru melakukan studi di luar negeri misalnya, itu kami akan tetap memberikan pelayanan selama surat suara tersebut tersedia, ya. Oke. Di atas itu Termasuk yang tidak akan 2% tersebut. diakomodasi. Jadi pada prinsipnya kami tidak akan melakukan penambahan cetak surat suara, kami akan cetak surat suara sesuai dengan DPT per TPS ditambah 2% tersebut. Baik kalau begitu. Mbak Titi, catatan terakhir, Mbak. Ya, saya kira pertama karena kita ada dalam konteks ini ya pemilu di dalam dan luar negeri itu ada jarak yang memisahkan
tentu memperdekat jarak itu menjadi tantangan dan itu bisa dilakukan dengan kontribusi teknologi. Hotline-hotline yang menghubungkan antara PPLN dengan KPU RI itu harus lebih disediakan secara inklusif. Karena begini Mbak Kania, ini kan kita bicara pengelolaan pemilu di luar negeri yang langsung di bawah kendali KPU RI. Mereka pun hanya akan menerima 2 surat suara, yaitu DPR RI dan juga pemilu presiden. Nah, oleh karena itu saya kira akses kepada para penyelenggara pemilu di luar dan juga pengawas pemilu di luar kepada KPU RI dan Bawaslu RI itu perlu diberikan lebih inklusif lagi. Yang kedua adalah peran serta masyarakat, karena kita berjarak dan kemudian keleluasaan di dalam penyelenggaraan itu tidak sebaik di dalam negeri, terutama misalnya pemungutan suara via pos. Dari sisi pengawasan, dari sisi validitas, apakah betul yang menerima yang bersangkutan dan lain sebagainya. Kontrol bersama itu perlu kita lakukan lebih baik lagi. Termasuk juga peran serta semua pihak yang ada di luar negeri. Kita punya pemantau pemilu luar negeri, yaitu Migrant Care, begitu ya. Bagaimana merangkul kelompok-kelompok ini untuk ambil peran, saya kira itu juga menjadi upaya kita menutup lubang-lubang yang memang tidak terhindarkan di tengah upaya kita memenuhi hak politik dan juga hak konstitusional warga negara kita yang ada di luar negeri, Mbak Kania. Baik, terima kasih Mbak Titi. Pak Idham telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.